Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk kita semua anak-anakku kelas 12 OTKP yang Bu Eni salut. Karena setiap Bu Eni mengerjakan Google Meet selalu hadir, bahkan yang tidak hadir ada 2 anak ini izin tapi sudah masuk, tetapi karena sinyalnya putus-putus keluar masuk 2 anak, yang 2 izin. Dengan demikian 36 anak masuk semua mengikuti Google Meet. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Dipersilahkan. Selesai. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi, kita selalu diberikan keberkahan dalam hidup dan juga kemanfaatan dalam mempelajari materi pada pagi hari ini. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita lanjutkan pertemuan kita, yaitu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan saya, Bu Eni Tarbiyatun, masih sama. Untuk pembelajaran kita nanti selama 1 minggu kita ketemu selama 8 jam, masuk mapel C3. Anak-anakku yang saya cintai, sudah siap semua, saya lihat tadi di kamera semua sudah berpakaian OSIS, terima kasih semuanya. Karena ini jadwal hari Rabu, semua berpakaian OSIS dengan jilbab putih, terima kasih sudah menjaga kerapian, karena itu salah satu pembentukan karakter, kita harus disiplin, termasuk disiplin memakai seragam. Anak-anakku yang saya cintai, dalam pembelajaran kali ini, motivasi dari Bu Guru bahwa KD kita yaitu menganalisis laporan keuangan sederhana dan juga membuat laporan keuangan sederhana. Dari aspek pengetahuannya menganalisis, dari aspek keterampilannya kita nanti membuat. Anak-anakku, untuk kompetensi dasar ini akan sangat bermanfaat buat kalian pada saat kalian nanti di lapangan, ataupun kita bekerja di perusahaan, ataupun kita mandiri, atau kita hidup bermasyarakat. Akan sangat bermanfaat karena memang keuangan bukan segala-galanya, tetapi juga utama. Jadi bagaimana cara kita mengelola keuangan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, ataupun nanti pada saat kalian di dunia kerja, dunia industri, ataupun kalian berwirausaha. Anak-anakku, untuk tujuan kompetensi ini intinya kalian harus bisa menganalisis laporan keuangan, dan yang kedua kalian juga harus membuat laporan keuangan sederhana dari tempat usaha, di tempat atau di sekitar tempat tinggal kalian. Karena ini masa pandemi, sebenarnya kita ada praktek sekolah ataupun praktek industri. Tetapi karena keterbatasan itu semua, kalian bisa membuatnya di rumah dengan melihat atau observasi di sekitar tempat tinggal kalian dengan berbagai macam jenis usaha kecil yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Nanti cakupan materinya kalian harus bisa, dari aspek keterampilannya harus bisa membuat laporan keuangan yang sangat sederhana. Anak-anakku, nanti ada berbagai jenis laporan ya yang bisa kita pelajari bersama, kita saling melengkapi. Bu Eni akan tayangkan video di salah satu usaha. Sebenarnya kalau kalian praktek industri atau praktek sekolah bisa kita bersama-sama observasi, tetapi karena masa pandemi, ini saya tayangkan di video saja, sekilas salah satu usaha dengan yang kemarin kita sudah menghitungnya dari sisi likuiditasnya. Kelihatan enggak, Mbak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ya, sebentar. Silahkan dilihat videonya, tidak lama.
toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Tip, 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 tip. Memories bring back you. There's a time when I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything was Ya, itu salah satu jenis usaha yang sebenarnya sederhana dari sebuah rumah yang rumah lama ya, mungkin warisan atau apa, bisa dirubah menjadi sebuah ruang makan yang dilengkapi dengan meeting, dengan nuansa yang sebenarnya sangat sederhana, tapi bisa kalian nikmati dengan enjoy ya. Nah, itu salah satu usaha yang Bu Eni tayangkan, tetapi karena keterbatasan kita tidak bisa praktek industri, nanti di sekitar rumah kalian saja, tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa nanti dari usaha kecil tersebut kita bisa menganalisis laporan keuangan. Bu Eni akan tampilkan PowerPoint ya. Kelihatan, Mbak? Anak-anakku kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ya, ini mapelnya sama, produk kreatif dan kewirausahaan ya. Yang kedua masih KD-nya sama. 3.10 menganalisis laporan keuangan sederhana, yang 4.10 membuat laporan keuangan sederhana. Pengertian analisis laporan keuangan sederhana adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi perusahaan serta mengevaluasinya hasil yang telah dicapai perusahaan pada masa lalu dan masa sekarang. Ya, yang berikutnya kemarin sudah Bu Eni sampaikan sedikit bahwa tujuan analisis laporan keuangan itu yang pertama untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Posisi keuangan perusahaan dikatakan ya ada kategori ini ya, untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan dikatakan positif ataupun negatif ya, baik atau buruk. Untuk mengetahui, yang kedua untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan, ya. Kekuatan kelemahan, ya apa yang menjadi kekuatannya dan juga kelemahannya. Kalau dalam materi kelas 2 sudah dibahas. Materi kelas 2 itu kita bicara tentang, kita sudah mempelajari tentang analisa SWOT ya. Nah, keuangan itu merupakan salah satu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi kelemahan, bisa menjadi peluang, juga bisa menjadi hambatan. Jadi kita bisa mengetahui kelemahan kekuatan atau lebih lengkapnya dalam analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan treatment. Ya, ini sudah kita pelajari di kelas 2. Yang berikutnya untuk melakukan perbaikan atau remedi ya, atau perusahaan tersebut kalau memang kelemahannya apa, nanti bisa kita lakukan perbaikan. Perbaikannya bisa kalau dari sisi keuangan, kalau terlalu boros kita bisa melakukan efisiensi dan lain-lain. Yang keempat yaitu untuk melakukan penilaian kinerja perusahaan ya. Kalau dalam perusahaan itu ada yang namanya salah satunya dengan audit yang namanya ISO ya. Ya, itu audit mutu ya. Jadi perusahaan itu dinilai apakah bermutu atau tidak melalui yang namanya ISO. Sekolah pun juga sama ya, sekolahan seperti kita SMK Juwiring itu juga melakukan atau kita mengikuti yang namanya audit surveillance ISO. Itu salah satu indikator perusahaan atau kinerja perusahaan dengan adanya ISO. Kemarin Bu Eni sudah menjelaskan tentang rasio keuangan sedikit. Yang pertama tentang rasio likuiditas, yang kedua solvabilitas, yang ketiga rentabilitas. Yang likuiditas mungkin sudah jelas, kemarin adalah aktiva lancar,
hutang lancar. Sedangkan yang solvabilitas akan kita pelajari nanti ya. Satu-satu, yang likuiditas dulu kemarin aktiva lancar dibagi hutang lancar. Dari hasil lembar kerjanya luar biasa, sudah dikerjakan semua dan sudah Ibu Eni koreksi. Walaupun ada beberapa catatan nanti kami sampaikan di evaluasi. Ya, kita akan membahas yang berikutnya yaitu tentang analisis rasio solvabilitas, yaitu pengertiannya, ukuran perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansialnya jangka panjang. Yang kedua, rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar rasio keuangan perusahaan semakin tinggi presentasi, semakin buruk kemampuan perusahaan untuk membayar jangka panjang. Jadi perbedaan dengan likuiditas, kalau likuiditas memenuhi kewajiban jangka pendek, kalau yang solvabilitas untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Ini ya Mbak. Nah, jangka panjang. Bedanya hanya itu. Untuk perusahaan dikatakan baik tidak, kalau likuiditas bagaimana mengukur perusahaan itu ya untuk memenuhi kewajibannya jangka pendek, sedangkan kalau jangka panjang itu solvabilitas. Itu dulu pengertian yang kedua. Ya, cara menghitungnya adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Rumus aktiva rumusnya adalah total aktiva berwujud, ya. Total aktiva berwujud ini ya Mbak. Anak-anakku ini total aktiva berwujud dibagi dengan total hutang. Ini yang perlu digarisbawahi rumusnya, ya. Ya, untuk solva untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Anak-anakku, untuk ini yang neraca PT Sejahtera kemarin, Bu Eni hanya menyampaikan kalau yang kemarin untuk likuiditasnya itu aktiva lancar, ini ya, kas sampai dengan aktiva lain-lain. Terus untuk kewajiban lancarnya ada hutang dagang, hutang wesel, hutang biaya. Jadi untuk likuiditasnya itu kita jumlah 130, 80, 280, 240 ditambah 200. Jadi 450 dibagi dengan kewajiban lancarnya 100 berapa ini? Ya dibagi nanti ya untuk yang aktiva lancarnya 130 dibagi ini ya 130 ditambah 80 ditambah 280 ditambah 240 ditambah 220. Untuk kewajiban jangka pendeknya, sebentar saya del dulu, ini ada kesalahan. Saya delete dulu ya, ini salah untuk penghitungannya. Ini saya hapus dulu kode yang merah-merah dulu ya. Saya hapus dulu. Untuk menghitungnya intinya nanti aktiva lancarnya 130 dibagi dengan 130 ditambah 80 ditambah 280 ditambah 240 ditambah 20 dibagi 190 ditambah 30 ditambah 10. Hasilnya berapa? Nah, nanti dihitung kalau memang rasio likuiditasnya lebih dari 200 atau lebih dari 2, itu perusahaan dikatakan liquid. Ini kemarin sudah kita bahas sedikit di likuiditas ya. Intinya dari aktiva lancar, kalian harus bisa memahami apa yang termasuk aktiva lancar. Itu adalah kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan untuk kewajiban lancarnya itu ada hutang dagang, hutang wesel, hutang biaya. Tinggal aktiva dibagi dengan kewajiban lancarnya. Ketemu berapa kalau lebih dari 2 atau lebih dari 200, kita kalikan 100%, lebih dari 100%, 200% itu perusahaan dikatakan liquid. Ya, ini kalau yang solvabilitas
Ini ada PT BCX. Tadi disampaikan bahwa untuk rumus solvabilitas adalah total aktiva berwujud dibagi dengan total hutang. Aktiva berwujud yang mana saja? Ya, ini aktiva berwujud. Ini PT BCX ya. Aktiva berwujud 1, ada kas. 2, ada surat berharga. 3, ada piutang. Ada persediaan. Ada aktiva lancar ya. Untuk aktiva investasi jangka panjangnya masuk juga ya. Jadi ini ada ini masuk. Ini semua adalah total aktiva. Aktiva tidak berwujud adalah goodwill. Goodwill itu apa ya? Nama baik atau merek dagang. Itu namanya goodwill. Jadi tidak perlu kita hitung dalam penghitungan solvabilitas. Untuk kewajiban lancarnya, untuk kewajiban, ini kewajiban lancar ada hutang dagang, hutang wesel, hutang biaya. Untuk kewajiban jangka panjangnya apa? Hipotek ya. Jadi kalau dalam solvabilitas, aktiva lancar sama aktiva tetap atau aktiva jangka panjang semuanya dihitung. Sedangkan untuk aktiva tidak berwujud tidak perlu dihitung ya. Sedangkan untuk kewajiban atau modal itu semuanya dihitung dalam solvabilitas. Ya, nanti akan Bu Eni sampaikan modul ringkas dari Bu Guru bisa dipelajari. Tapi intinya bahwa untuk ini semua nanti dihitung dalam penghitungan solvabilitas. Yang berikutnya dari neraca di atas, total aktivanya tadi 1.470.000 dikurangi aktiva tidak berwujud karena tadi ada goodwill ya, nama baik, merek dan lain-lain ini tidak masuk. Dikurangi ketemunya hanya ini total hutang lain 230 ditambah total hutang jangka panjang ini ditambahkan. Jadi total aset to debt ratio atau dalam istilah kita solvabilitas, salah satu penghitungan solvabilitas berapa? Kita hitung tadi sudah dikurangi dengan merek ya, itu 1.410.000 ya, atau 1.410.000 dibagi 390 juta. Ketemunya adalah 3,62. Apa maksud dari ketemu 3,62? Jadi 3,62 berbanding 1. Intinya perusahaan itu mempunyai kekayaan 362, kita hanya mempunyai kewajiban A1. Jadi perusahaan tersebut dikatakan baik. Jadi solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar jangka panjang. Atau bahkan pada saat perusahaan itu dibubarkan. Pada saat perusahaan itu dibubarkan, kita hanya memiliki kewajiban 390 juta. Tapi kita masih mempunyai yang namanya aktiva atau kekayaan sebesar 1.410.000.000. Jadi perusahaan tersebut dikatakan baik. Seandainya sampai perusahaan itu bubar, kita tidak mempunyai tanggungan. Maksudnya seperti itu. Ya, untuk kita 4 jam pelajaran, Bu Eni hanya sebentar melakukan interaktif. Setelah itu ada lembar kerja yang bisa kalian bisa kalian isikan, kalian buat, yaitu dari kompetensi dasarnya menganalisis laporan keuangan sederhana. Dari aspek keterampilannya kita membuat laporan keuangan sederhana. Harinya diisi sekarang. Tujuan mempelajari ya, likuiditas dan solvabilitasnya apa, dasar teorinya apa, alat dan bahannya apa, jenis usahanya dari kalian lihat di sekitar tempat tinggal kalian. Langkah kerjanya bagaimana, hasilnya seperti apa, dan kesimpulan. Hampir sama dengan pada saat kita mempelajari yang kemarin. Ya, tuangkan tugas kalian dalam lembar kerja, dikumpulkan dalam link Google Form di bawah, dan juga nanti akan saya sampaikan di grup WA. Apabila kalian belum jelas, bisa disampaikan dalam WA ataupun dalam Google Classroom juga bisa. Intinya bahwa tugas-tugas kalian
Nanti ada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Kalau pengetahuan nanti biasanya Bu Eni akan mengadakan semacam ujian, sedangkan keterampilannya dari tugas-tugasnya, ya nanti ada proyek, ada produk, ya ada macam-macam ya. Nanti akan saya share juga ke kalian, kira-kira kalau ada sampai ada anak yang belum mengumpulkan, tetap akan Bu Eni sampaikan. Ya. Jadi itu untuk materi solvabilitas pada pagi hari ini. Bu Eni akan menarik kesimpulan sebentar bahwa untuk berbagai jenis laporan atau berbagai jenis penghitungan rasio itu ada 3. Yang pertama rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Untuk pertemuan kali ini kita fokus kepada solvabilitas. Untuk jenis laporannya, langkah-langkahnya nanti juga kalian tuangkan dalam lembar kerja. Untuk refleksinya, dari hasil Bu Eni pengamatan dari tugas kemarin ataupun dari pertemuan pagi hari ini, untuk 12 OTKP, luar biasa 36 anak sudah mengirimkan tugas semuanya. Untuk pertemuan kali ini karena ada anak yang izin, tapi tadi sudah izin dengan Bu Guru dan ada suratnya juga. Nanti tugasnya juga akan menyusul jika kondisi sudah memungkinkan. Sedangkan bagi kalian yang sudah mengikuti Google Meet pada pagi hari ini, silakan tugas dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dari hasil penghitungan lembar kerja kemarin, kalian rata-rata sudah benar dengan nilai yang hampir sempurna. Ada sedikit catatan aja beberapa anak, tapi nanti akan saya hubungi secara personal. Umpan baliknya nanti pada saat kita mempelajari solvabilitas ini, Bu Eni berharap bisa kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa pada kehidupan sehari-hari adalah keuangan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengatur keuangan dengan baik. Seperti kalian mungkin setiap hari, ya. Kemarin sudah Bu Eni sampaikan, setiap bulan ada uang transport saku dari Bapak Ibu berapa. Misalnya 400.000. Jangan sampai pengeluaran kita lebih dari 400.000. Jadi sebenarnya dalam setiap materi kompetensi dasar yang ada di kurikulum 13 revisi ataupun kurikulum-kurikulum sederhana atau kurikulum sebelumnya itu banyak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kalian memahami teori dan kita mempraktekkan, hidup kita juga tidak akan ngoyo. Semuanya di planning, semuanya dianalisa, apa yang menjadi kelemahan kita, kekuatan kita, ya, hambatan kita, peluang kita di mana. Itu insya Allah kehidupan kita akan enjoy, walaupun dengan segala macam keterbatasan, insya Allah kalian akan bisa survive. Tindak lanjutnya nanti setelah kalian membuat lembar kerja, mengirimkan dalam Google Form, saya berharap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semoga saja pandemi segera berakhir, kalian bisa praktek industri, praktek sekolah ya. Jadi pembelajaran produk kreatif sebenarnya tidak hanya ke aspek pengetahuan, tapi juga atau tidak hanya dalam tatap muka, tapi kita juga diharapkan bisa praktek industri dan juga praktek sekolah. Untuk rencana pembelajaran selanjutnya sudah Bu Eni sampaikan, karena ada 3 hal yang kita pelajari, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari rentabilitas. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, bisa diskusi di media yang lain, jadi tidak di Google Meet. Gitu ya anak-anakku. Untuk 12 OTKP 1 sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah ya. Bu. Ya. Terima kasih banyak kemarin ya, luar biasa. Tugas kemarin terima kasih ya sudah mengumpulkan semua. Walaupun ada kendala Ya, 1-2, insya Allah nanti semakin kita sering melakukan pertemuan, kita akan semakin semangat, saling memotivasi, termasuk kalian juga memotivasi Bu Guru ya. Jadi itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.